Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, kasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke hari baikmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Love to Worship. You
syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau juru selamat kami, Engkau kekuatan dan pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami dengan memuji dan menyembah-Mu. Tuhan ampuni kami bila kami seringkali melakukan hal yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Kau yang melayakan kami, sucikan kami. Kiranya hari ini kami dilayakan untuk dapat masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dalam menjadikan kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Karena segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur Daud berkata, kain tabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Dengan sukacita saya mau mengajak jemaat sekalian untuk menaikkan pujian, bukan bersuka karena kebaikan. Lagi
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, kita naikkan pujian menyenangkan. Kita persiapkan hati kita untuk boleh dibentuk melalui firman yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur atas kasih yang begitu besar yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami.
Di dalam kesempatan yang indah ini kami boleh berbakti kepadamu. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menaikkan syukur atas rahmat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami datang dengan satu pengakuan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sulit sekali bagi kami sebagai manusia untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami cenderung gagal di dalam kehidupan kami menjalankan apa yang Tuhan mau. Kembali ajar kami melalui kebenaran firman yang kami akan renungkan bersama. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami mau dibentuk. Dan biarlah kami dengan kesadaran yang penuh bertanya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman yang kami akan pikirkan bersama. Urapi hamba-Mu, Tuhan pakai, dan biarlah Engkau yang menitipkan firman-Mu kepada setiap kami, agar kami dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau. Kami anak-anak-Mu di ruangan ini siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat melaksanakan ibadah online. Ya, ini salah satu gereja yang saya layani yang sudah melaksanakan ibadah offline ya. Dan satu sukacita kita bisa bertemu bersama satu dengan yang lain. Di dalam kesempatan siang hari ini saya diberikan tema menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang raja pertama dari Israel. Kita akan lihat pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Nanti untuk lebih jelas konteksnya Bapak Ibu bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada apa yang dijawab oleh Samuel kepada Saul di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti dosa menyembah berhala dan terafi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dalam konteks ini kita diberikan kisah tentang seorang raja yang bernama Saul. Dialah raja pertama dari antara orang Israel yang kemudian nanti dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya. Ya, orang Israel meminta kepada Allah seorang raja dan Tuhan memberikan Saul sebagai seorang raja. Ia ditunjuk oleh Tuhan, ia dipilih untuk menjalankan pemerintahan yang bersifat teokrasi. Ya, pemerintahan di mana Allah hadir sebagai raja tertinggi. Dan Saul di dalam kehidupannya adalah pelaksana mandat daripada sang raja maha tinggi itu kepada umatnya. Saul adalah representasi kehadiran Allah di tengah umatnya. Saul menerima perintah untuk membinasakan orang Amalek di dalam teks ini. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga untuk jangan seorang pun dari bangsa Amalek itu dibiarkan hidup. Ya, kenapa begitu? Karena memang bangsa Amalek ini adalah bangsa yang jahat di hadapan Tuhan, bangsa yang melakukan tindakan kekejian,
bangsa yang melakukan penyembahan berhala, bangsa yang di dalam kehidupannya itu menjadi teroris bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, bangsa yang hidup secara barbar. Kehadiran mereka di tengah-tengah Kanaan, di tengah-tengah orang Israel, itu bisa mempengaruhi kehidupan orang Israel di dalam setianya kepada Allah. Ya, dan Allah ingin protek orang Israel ini. Dengan perantaraan Saul, Allah memerintahkan untuk semua yang ada, mulai dari raja sampai ke ternak, itu semua harus dibinasakan. Ya, dan ya, kita bisa melihat bagaimana Saul menerima perintah itu. Dan kemudian dia mengumpulkan rakyat, bagaimana Saul berperang, dan Saul ternyata menang melawan orang Amalek ini. Namun, ya, kita menemukan ada ketidaksetiaan Saul di dalamnya. Bagaimana Saul tidak mendengarkan atau tidak dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ia bersama dengan rakyat masih menyisakan raja daripada orang Amalek yang bernama Agag, ya, dan kemudian ia masih menyisakan harta benda yang baik-baik dan juga ternak yang gemuk-gemuk. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah untuk Samuel menemui Saul dan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul, begitu ya. Samuel pergi mencari Saul, dan ketika Samuel sampai kepada Saul di ayat yang ke-13, kita lihat ya, itu perkataan Saul begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dia bilang begini, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Lihat ya, Tuhan perintahkan apa, kemudian si Saul berkata bahwa dia telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Samuel memberi jawab kepada Saul pada waktu itu. Dia berkata kepada Saul, ya, di ayat yang ke-14, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Nah, kemudian Saul berkata kepada Samuel, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu sapi yang terbaik, ya, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami binasakan. Bagaimana Saul meresponi tanggapan daripada Samuel terhadap apa yang ia lakukan? Dengan mencoba untuk membenarkan dirinya bahwa dia mempersiapkan yang terbaik yang nantinya akan dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu lembu, sapi, ternak yang tambun, yang terbaik semuanya dari orang Amalek ini yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Bukankah ini alasan yang menarik? Bukankah seolah-olah ini adalah alasan yang rohani? Ya, ini loh yang mau dipersembahkan sama Tuhan. Biar Tuhan senang loh dengan persembahan yang mau diberikan. Tetapi ya, Samuel berkata kepadanya, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Dan kemudian Samuel berkata apa yang akan terjadi kepada Saul, ya. Nah, kemudian Saul berkata lagi kepada Samuel, ya, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi dia bilang, rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu sapi yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Bapak Ibu kalau lihat ya, ketika teguran itu diberikan Samuel kepada Saul, Saul membela diri. Ketika teguran itu disampaikan lagi, Saul kembali membela diri, mengatasnamakan rakyat yang telah mengumpulkan jarahan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bersama bahwa Saul adalah otoritas yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin rakyat melakukan pembinasaan terhadap orang-orang Amalek.
Seharusnya dia yang memberi komando kepada rakyat apa yang harus dilakukan. Tetapi justru dalam keadaan ini dia seolah-olah disetir oleh rakyat. Tetapi kecenderungan hatinya sudah kepada harta benda yang ada. Sehingga dia mengumpulkan, dan kemudian ketika hal itu dikonfrontasi oleh Samuel, dia berkata, ini semua ternak yang terbaik akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa menemukan bahwa Tuhan memberi jawab melalui Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ya, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada ternak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau menjadi raja. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini itu ayat yang pertama yang muncul di dalam Perjanjian Lama, ngomong bahwa Tuhan tidak suka kepada korban bakaran, korban sembelihan. Nanti nabi-nabi di bagian yang lain juga mengulang hal yang sama, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan itu dari umatnya, tetapi ia menginginkan ketaatan umatnya, ia menginginkan dengar-dengaran dari umatnya. Di dalam kehidupan yang kita jalani, sering sekali kita sebagai umat Allah itu melihat Allah dari perspektif kita manusia. Sering sekali kita berpikir bahwa kita itu bisa menyenangkan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Pertanyaan saya, apakah Allah bisa disenangkan? Sampai seberapa jauh kapasitas kita sebagai manusia itu dapat menyenangkan hati Allah? Kita menyadari adanya perbedaan yang esensial, perbedaan secara kualitatif antara dirimu dengan Allah. Allah adalah Allah yang tidak terbatas, sementara kita adalah manusia yang terbatas. Bagaimana mungkin seorang manusia yang terbatas dapat menyenangkan Allah yang tidak terbatas? Kita sering menganggap Allah dari perspektif manusia, misalnya begini. Kalau dalam relasi antara atasan dengan bawahan, ya, kita sebagai atasan, ya, menerima hasil kerja yang terbaik dari bawahan, mungkin kita senang. Ketika kita hadir sebagai atasan, kemudian pada saat menjelang Natal, Tahun Baru, parsel datang ke rumah dari bawahan. Bukan dengan maksud menyogok mungkin, ya bawahan berikan kepada kita atasan, karena kita terima dengan sukacita. Kita lihat, ini bawahan selain kerjanya baik, juga perhatian. Kita sebagai atasan disenangkan. Atau sebagai orang tua, ketika kita melihat anak-anak kita itu taat kepada kita, ya, dan ketika kita berikan nasihat, berikan perintah, anak itu nurut, apakah kita senang? Kita tentu sebagai orang tua pasti akan bersukacita atas apa yang anak tunjukkan kepada kita. Atau saya sebagai guru di sekolah, ya, ketika saya bertemu dengan anak-anak yang pintar-pintar, taat-taat, ya, baik-baik, saya bersukacita untuk anak-anak yang seperti ini. Kalau anak-anak yang kadang nakal, ya kadang sering dipanggil masuk ruang BP, itu kadang bikin sakit kepala kita, ya. Padahal anak yang ada di tengah-tengah itu kadang kita lupa, bahkan namanya siapa. Kita gampang untuk mengingat anak yang pintar dengan anak yang nakal. Kita lebih senang kepada anak yang pintar daripada anak yang nakal. Kita kadang juga melihat, ya, situasi seperti ini di dalam relasi kita dengan Allah. Kita melihat kalau kita hidup baik, kalau kita itu di dalam kehidupan yang kita jalani, kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan apa yang Tuhan mau, kita pikir Allah itu bisa kita senangkan. Tetapi pertanyaan saya, betulkah Allah bisa disenangkan? Dan pertanyaan yang esensial lagi yang perlu ditanyakan, betulkah kita perlu untuk menyenangkan hati Allah? Saya kutip seorang teolog yang bernama Wayne Grudem di dalam bukunya Systematic Theology. Dia bilang begini, God doesn't need us or the rest of creation for anything. Tuhan tidak perlu engkau dan saya atau seluruh ciptaan untuk apapun. Sekali lagi,
Tuhan tidak perlu engkau dan saya atau seluruh ciptaan untuk apapun. Ada orang yang bilang bahwa Tuhan ciptakan kita untuk kita menguji Tuhan, karena Tuhan tidak bisa menguji dirinya sendiri. Benarkah demikian? Apakah Tuhan kekurangan pujian sehingga kita perlu memuji dan Tuhan mendapatkan pujian dan Dia senang? Kalau itu terjadi, maka Allah bukanlah Allah. Di dalam sifat Allah, di dalam atribut Allah, kita belajar bahwa Allah itu sudah cukup pada dirinya sendiri. Atribut tersebut kita kenal di dalam istilah teologi itu aseitas. Tuhan tidak perlu apapun. Tuhan tidak perlu engkau dan saya. Tuhan tidak perlu seluruh ciptaan. Tuhan memberi jawab melalui Paulus, dikatakan begini: Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam di dalam kuil-kuil buatan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Itu yang pertama. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Sehingga ketika kita bilang kita mau menyenangkan Dia, apakah perlu untuk kita menyenangkan Dia? Itu yang kita perlu tanya. Kemudian ayat yang lain dari kitab suci itu menunjukkan kepada kita, siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat, kata Ayub. Ya, Tuhan berbicara pada Ayub pada waktu itu. Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 10-12 berkata, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi Tuhan tidak perlu apa-apa. Tetapi Wayne Grudem melanjutkan di dalam statementnya, dia bilang, God does not need us or the rest of creation for anything, yet we and the rest of creation can glorify Him and bring Him joy. Namun kita dan seluruh ciptaan itu dapat memuliakan Dia dan memberikan sukacita kepadanya. Jadi Allah memutuskan untuk engkau dan saya dapat memuliakan Dia, untuk engkau dan saya dapat memberikan sukacita kepadanya, untuk engkau dan saya dapat menikmati Dia. Di dalam Westminster Shorter Catechism, bagian yang pertama dari pertanyaan yang pertama itu berkata, what is the chief end of man? Apa tujuan akhir keberadaan manusia? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Tujuan akhir keberadaan manusia adalah untuk manusia memuliakan Allah, untuk manusia menikmati Dia. Sehingga John Piper itu berkata, Allah itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Jadi kita dapat menyenangkan Allah bukan karena Allah perlu disenangkan, bukan karena ketika engkau melakukan sesuatu itu menambahkan sesuatu kepada Allah. Allah perlu, ya, kita perlu menyenangkan Allah itu karena Allah memutuskan untuk kita berbagian di dalam kita dapat menikmati Dia. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa yang kita punya. Engkau dan saya bisa menyenangkan Allah di dalam kapasitas yang telah Allah berikan. Kalau tidak akan mungkin kita dapat menyenangkan hati Allah. Pertanyaannya, bagaimana di dalam kehidupan kita dapat menyenangkan hati Allah? Dari kisah hidup Saul, saya berikan 2 poin hari ini yang kita mau sama-sama gumulkan, pikirkan, dan pelajari. Saul, di dalam pasal yang ke-15 kita melihat
Dia tidak menyadari siapa sesungguhnya dia. Tuhan sudah mengangkat dia dari kehidupan rakyat biasa, dari kehidupan di mana Saul merupakan suku yang terkecil dari orang-orang Benyamin. Kemudian Tuhan angkat dia sampai dia menjadi pemimpin atas orang Israel. Tetapi untuk dengar-dengaran sama Tuhan yang telah mengangkat dia saja, dia tidak belajar untuk dengar-dengaran. Sehingga Samuel itu perlu mengingatkan kepada Saul, ya, bukankah engkau, ayat yang ke-17, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kalau Saul sadar siapa yang telah mengangkat dia, siapa yang telah memberikan perintah untuk membinasakan orang Amalek, siapa yang mendirikan dia sebagai pahlawan perang bagi orang Israel, tentu dia tidak akan gampang untuk berbuat begini. Bapak Ibu, ini dua tokoh selalu dibandingkan antara Saul dengan Daud. Makanya kitab Samuel itu, ya, memberikan Daud itu gelar the man after God's heart, orang yang memperkenan hati Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena Daud itu tidak melakukan dosa dibandingkan dengan Saul, bukan karena Daud itu lebih suci daripada Saul. Kalau kita mau urut-urut dosanya si Daud, ada begitu banyak dosa yang Daud lakukan, ya. Yang gampang saja, bagaimana dia berzina dengan Batsheba. Bukan hanya berzina dengan Batsheba, dia bunuh suaminya. Padahal Uria adalah panglima yang tentara perang yang betul-betul setia mengikut Daud di dalam kehidupannya. Tetapi Daud tidak menganggap nyawa Uria. Dia tempatkan Uria di paling depan. Ini Daud. Bagaimana kesalahannya ketika dia menghitung jumlah orang Israel, mau menunjukkan betapa dia hadir sebagai raja yang hebat. Tuhan murka, Tuhan hukum. Tetapi respon yang ditunjukkan oleh Daud adalah respon yang berbeda yang ditunjukkan oleh Saul. Kalau kita baca ayat-ayat ini, kita menemukan setiap kali teguran itu diberikan Samuel kepada Saul, Saul ngelak. Teguran lagi disampaikan, Saul ngelak. Teguran lagi disampaikan, Saul ngelak. Beberapa kali. Dan dia selalu mengatasnamakan rakyat yang mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, bukan korban bakaran, bukan korban sembelihan yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi bagaimana ketaatanmu mendengar, itu yang penting. Berbeda dengan Daud, waktu dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, nanti Bapak Ibu baca di rumah di dalam 2 Samuel pasal 12. Nabi Nathan itu datang menegur dia dengan perumpamaan. Ketika Nabi Nathan menegur dia dengan perumpamaan, dia tanya, siapa orang itu? Kemudian Nathan bilang, engkau Daud. Kemudian Nabi Nathan bilang, engkau yang telah kuurapi menjadi raja atas umat Israel. Daud ingatkan kembali, Daud, kamu itu diambil oleh Tuhan dari padang penggembala. Yang menggembalakan kambing domba ayam itu cuma 2-3 ekor. Tuhan angkat kamu dari posisi itu sampai kamu menjadi raja atas umatku. Tuhan yang memberikan tahta Saul kepadamu. Tuhan yang memberikan istri-istri Saul kepadamu. Tuhan yang memberikan kekayaan kepadamu. Apa yang kami minta kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan berikan. Masa engkau lakukan kekejian seperti ini? Kemudian apa respon daripada Daud? Daud bilang di dalam 2 Samuel pasal 12 itu, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Berbeda dengan Saul. Dan kemudian Tuhan mengampuni Daud. Tetapi pedang tidak akan berakhir dari rumahmu, karena engkau sudah menumpahkan darah dia. Tapi pengampunan Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan Daud. Saul
ditegur, bukan berbalik. Saul ditegur, malah menjawab. Daud ditegur, dia bilang, Tuhan, aku sudah berdosa. Tidak heran penulis kitab Samuel ini menyematkan Daud itu the man after God's heart, orang yang mengenal Tuhan. Dan Nabi Nathan, kemudian Samuel selalu mengingatkan, siapa engkau ini sebelum Tuhan angkat engkau. Poin yang kita dapat pelajari bahwa kesadaran akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, itu adalah hal yang pertama yang kita harus punya untuk kita dapat menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya kesadaran akan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah tahu siapa posisimu sesungguhnya. Kita ini orang berdosa yang telah diselamatkan. Kita ini yang layak binasa, tetapi Tuhan anugerahkan keselamatan. Kita ini yang Tuhan sudah angkat dari bawah sampai kita ada hari ini. Itu semata-mata semua karena anugerahnya. Kalau tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan teman-teman dari sekolah teologi, di mana saya pernah belajar. Dalam pertemuan itu, mereka cukup kaget, ya, lihat saya yang sudah berbeda dari saya tahun 99, berarti 21 tahun yang lalu. Wih, sekarang sudah langsung, dulu langsing katanya. Ya, luar biasa ya. Kamu ingat nggak dulu zaman kita di kos, bagaimana duit bulanan itu kalau terlambat dikirim orang tua, ya kita makannya cuma Indomie. Kamu ingat nggak bagaimana kita pakai uang pelayanan, kemudian di tengah bulan sudah habis? Karena waktu itu saya tidak tinggal di asrama, ya, karena asrama sekolah teologi tempat saya belajar tidak ada. Ya, jadi betul-betul uang itu kita harus manage dengan baik. Kamu ingat nggak kita pernah ngomong 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita akan jadi apa ya? Kamu lihat bagaimana tangan Tuhan memimpin kamu sampai sejauh ini. Tapi sudah sejauh ini, masih ingat nggak kau dengan apa yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup? Jangan-jangan di dalam kehidupanmu engkau sudah lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan. Berkatnya yang Dia curahkan dalam hidupmu, engkau sudah lupa. Melupakan anugerah Tuhan itu satu celaka bagi kita. Di dalam Alkitab, pemazmur selalu mengingatkan kita untuk kita mengingat kasih yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup yang kita jalani. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Seorang anak muda yang tinggal di satu kota itu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan seorang pastor. Pastor ini menjadi sahabatnya. Waktu penghasilannya masih $10 seminggu, dia selalu mempersembahkan $1 per puluhan untuk gereja. $10 seminggu, dengan setia dia beri $1. $10, $1. Pastor ini selalu berdoa untuk dia, biar Tuhan tambah-tambahkan berkat dalam hidupnya. Gajinya naik, seminggu jadi $20. Kemudian seminggu jadi $100, sebulan dapat $400. Dia masih setia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. $40 setiap bulan dia persembahkan untuk Tuhan. Satu kali anak muda ini harus pindah keluar kota. Dia sampaikan dia pindah ke kota apa. Satu kali kalau pastor ini punya waktu dan kesempatan bisa main ke sana. Betul. Dia sebutkan kenaikan gaji dan promosi jabatan yang diberikan perusahaan kepada dia. Anak muda ini mendapatkan $2.000 satu bulan. Dia pindah kota, tapi ketika dia ada di kota tersebut, entah bagaimana pastor ini dapat kabar bahwa anak muda ini sudah jarang ke gereja. Kemudian pastor ini kunjungi anak muda, ngobrol nostalgia. Kemudian pastor itu tanya, sudah berapa lama ke gereja?
Dia bilang, sudah lama sekali. Masih setiakah engkau melakukan pembayaran keperluan seperti yang kau lakukan waktu di gereja saya? Terus anak muda itu bilang, tidak. Kamu mau saya doakan? Bolehkah saya berdoa supaya Tuhan kembalikan kamu seperti waktu kamu masih bergaji $10 ke sini? Kayaknya di sana kamu setia ikut Tuhan. Tapi ketika berkat Tuhan beri, kamu kayaknya lupa sama Tuhan. Ketika saya membaca ilustrasi itu, saya menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, terkadang pemberian yang Allah beri bagi kita acap kali membutakan mata kita. Kita perlu diingatkan kepada apa yang telah Allah lakukan dahulu di dalam hidup engkau dan saya, supaya engkau dan saya punya keyakinan untuk menatap apa yang ada di depan. Dan kau tahu bahwa hidupmu ada hanya untuk menyenangkan hati Allah. Tak ada yang lain. Yang kedua, di dalam kehidupan yang kau dan saya jalani, bagaimana kau dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul ini menjadi jawaban bagi kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan, adalah bagaimana setiap kita hidup di dalam ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Sering sekali tindakan ritual yang kita lakukan itu menggantikan ketaatan kepada Tuhan. Sering sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya bersifat sesuatu yang ada di permukaan. Kita hanya menjalankan perintah-perintah manusia. Bahkan Yesus pernah melakukan kritik terhadap ibadah orang-orang Farisi dan Saduki pada zamannya. Dia mengutip apa yang dikemukakan oleh Nabi Yesaya dengan mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku hanya dari bibirnya saja, tetapi hatinya jauh daripada. Berapa banyak setiap kita yang ketika kita datang beribadah, kita menyadari bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, bagaimana kita sungguh-sungguh untuk dapat mengabdikan hidup kita untuk Dia. Saya pernah berikan satu kritikan kepada satu jemaat ketika saya berkunjung dan mereka sedang melakukan ibadah di minggu sore. Ya, bagaimana ketika mereka ikuti ibadah di TV sudah seperti nonton konser di TV. Hati tidak dipersiapkan, Alkitab tidak dipersiapkan, pakaian tidak dipersiapkan. Kalau kita hari ini hadir di tempat ini, ya, kita sudah hadir tidak ada dengan celana pendek, tidak ada dengan baju kuntul. Ya, tapi selama ini yang menjadi tantangan bagaimana hamba-hamba Tuhan mengingatkan, ayo jemaat, siapkan hatimu, siapkan pakaianmu yang terbaik, duduk, ambil posisi, jangan sampai tiduran. Kadang kita pikir, ya sudahlah, yang penting saya sudah dengar firman Tuhan melalui handphone sambil tiduran, saya sudah ibadah minggu. Itu kita tahu menjadi tantangan di masa pandemi seperti sekarang. Tapi puji Tuhan, di sini kita sudah bisa hadir. Tetapi pertanyaannya ketika kita hadir di sini, apakah hati kita itu betul-betul ada untuk Tuhan? Betul-betul mau belajar, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Kenapa? Kalau kita pilih-pilih, aduh kalau pembicaranya bagus saya mau dengar, kalau enggak saya akan sibuk dengan handphone saya. Aduh kalau pembicaranya membosankan, saya memilih waktu itu untuk tidur. Ya lumayan. Itu pilihan ada di tangan kita. Jangan sampai ketika kita datang ke gereja itu hanya bentuk ritual semata, tapi ritual harus ada esensi di dalamnya. Itu yang menjadi penting. Bagaimana kita hadir ke tempat ini, kita bernyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam satu ketaatan, di dalam satu kasih yang kita tunjukkan kepada Allah. Dan kasih yang kita tunjukkan kepada Allah itu pasti akan tercermin melalui hal-hal yang eksternal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, terpuaskan oleh keindahan Allah itu tidak secara alami hadir di dalam kehidupan kita. Perlu satu tindakan yang nyata untuk kita tunjukkan.
Sehingga Tuhan lihat bahwa anakku ini betul-betul melakukan apa yang aku. Sehingga Tuhan cek ke dalam hatimu, apa yang kau lakukan betul-betul semata-mata hanya karena kasihmu kepadanya. Pulpit Commentary itu berkata begini, the spirit of obedience and love is the soul of external services of every kind, and without it they are worthless. Spirit daripada ketaatan dan kasih itu adalah jiwa dari pelayanan eksternal yang kita lakukan. Tanpa itu, tanpa ketaatan dan kasih, semuanya percuma. Pertanyaannya, apakah kita masih hidup untuk menyenangkan Allah? Dan ternyata menyenangkan Allah adalah satu perkara yang gampang, tapi juga sulit. Gampang karena kita punya privilege kepada Allah. Allah yang tidak perlu kamu senangkan, mengizinkan kamu untuk menyenangkan Dia. Sering sekali orang berpikir bahwa ketika kita memuji Tuhan, itu adalah perintah daripada Tuhan. Tetapi kalau kau belajar Alkitab dengan baik, Allah tidak pernah perintahkan kau untuk memuji Dia. Pujian adalah respon yang manusia tunjukkan secara alamiah. Karena apa? Karena apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan. Itu kan Tuhan suci pada kita. Jadi waktu pemazmur berkata pujilah Tuhan, itu adalah respon yang ditunjukkan oleh pemazmur karena apa yang Allah lakukan kepadanya, dan dia mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Itu adalah kita. Jadi itu privilege bagi kita. Dan biar privilege itu yang gampang tadi saya bilang, juga punya susahnya. Bagaimana kau dan saya berjuang untuk melakukannya. Harus ada effort, harus ada satu usaha yang kita tunjukkan di hadapannya. Tuhan tidak perlu disenangkan oleh kita. Dia bukan Allah yang kekurangan apa-apa. Apa yang engkau dan saya lakukan tidak mengubah apapun padanya. Namun ingatlah bahwa Ia memutuskan untuk engkau dan saya memuliakan Dia dan menikmati Dia. Ia memutuskan untuk engkau dan saya dapat menyenangkannya. Mulailah dari kesadaran akan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kamu. Dan belajarlah untuk taat dan menunjukkan kasih kepada Allah di dalam perbuatan. Amin. Mari kita bersatu kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dengarkan. Lembutkan hati kami, koreksi kami. Jikalau ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Kami sama-sama orang berdosa yang telah ditebus oleh anugerah, yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Kami tidak pantas untuk menghidupi kehidupan ini dengan sesuka hati kami. Tetapi kami dituntut untuk melakukan yang terbaik, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terus berkarya, bentuk kami menjadi serupa seperti Kristus, Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi contoh teladan bagi kami di dalam menyenangkan hati. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan dan boleh kita lakukan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan
Kita naikkan pujian terima kasih kita. Syukur terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Karena Kau mengasihi kami orang yang berdosa untuk boleh menerima akan penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami boleh renungkan. Kami boleh datang menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh mengingatkan kembali untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan akan keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan, apa yang kami boleh jalankan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Yang studi Tuhan berkati, yang bekerja berusaha Tuhan berkati. Di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan bangsa negara kami. Kiranya berkat-Mu, kemurahan-Mu juga Engkau nyatakan bagi bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan, boleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan ini, biar mereka juga boleh menjalankan dengan benar dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati di dalam penanggulangan daripada wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati juga vaksin yang akan diusahakan, disediakan, kiranya boleh bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi ke depan di dalam pemulihan ekonomi dan sebagainya Tuhan, untuk segala permasalahan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang boleh tetap menolong memberkati bangsa negara kami. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini untuk kesejahteraan kami umat-Mu Tuhan, yang boleh senantiasa juga boleh hidup, boleh menyaksikan Tuhan, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami membawa Tuhan akan persembahan kami. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami boleh bawa persembahkan, semuanya ini berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat kasih pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bawa akan persembahan ini, dan Tuhan juga yang memberkati persembahan yang kami boleh bawa di hadapan-Mu, boleh sungguh menjadi persembahan yang boleh berkenan di hati Tuhan, boleh dipakai bagi pelayanan perluasan kerajaan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, biarlah kami juga boleh selalu ingat juga ya Tuhan, bukan hanya kami mempersembahkan uang, tapi juga mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini. Ke depan biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkati ya Tuhan, untuk boleh Engkau pakai melalui keberadaan gereja-Mu di tempat ini, boleh lebih banyak orang yang boleh mengenal Engkau, mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk baptisan yang akan diadakan 6 Desember nanti. Kiranya Tuhan juga siapkan hati setiap calon baptisan, biarlah mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh yang teguh untuk boleh menyaksikan iman mereka ya Tuhan pada hari baptisan nanti. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap calon baptisan yang masih mengikuti katekisasi, dan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami, doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doxologi. Pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, dan memimpin di dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih juga kepada hambanya
penginjil Pangulu yang sudah melayani firman Tuhan. Tuhan memberkati.